Halo, assalamualaikum anak-anakku semuanya, kelas 8 SMP 1 Karangtengah yang saya sayangi. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Tri ingin uh, menjelaskan kepada kalian semuanya tentang pesawat sederhana. Siapkan bukunya, kita belajar bareng-bareng. Nah, katanya ini kan sedang musim bersepeda ya. Siapa yang tadi pagi sudah berolahraga? Berolahraga boleh bersepedaan. Ini terutama pada saat pandemi COVID seperti ini. Nah, kalian diwajibkan untuk sering berolahraga agar imun menjadi kuat. Nah, dengan bersepeda, pekerjaan akan mudah. Contohnya saja kalau misalkan kalian berangkat sekolah, misalkan rumahnya Karangsari, sampai ke sekolahan jalan kaki. Berat enggak? Nah, susah kan? Nah, agar lebih mudah sampai ke sekolahan yang rumahnya Karangsari akan naik sepeda. Nah, sepeda ini berarti adalah alat yang memudahkan kalian melakukan pekerjaan. Nah, semua alat yang memudahkan pekerjaan manusia itu disebut dengan nama pesawat. Nah, ada dua macam pesawat, yaitu pesawat sederhana dan juga pesawat rumit. Kenapa disebut pesawat rumit? Contohnya sepeda ini pesawat rumit. Karena apa? Terdiri dari beberapa macam alat. Ini ada rodanya, terus kemudian ini ada engkol atau kuasnya, terus kemudian ada rantainya, dan lain-lain. Nah, ini disebut dengan nama pesawat rumit. Sedangkan pesawat sederhana, itu disebut pesawat sederhana apabila hanya terdiri dari satu macam alat saja. Ini contohnya adalah tuas atau pengungkit yang gunanya adalah untuk memindahkan batu. Siapa di antara kalian yang pernah bantu ayahnya? Nah, ada yang pakai tuas. Terus kemudian ini ada katrol atau biasa kalian sebut sebagai kerekan. Ini juga pesawat sederhana. Kenapa? Karena hanya terdiri satu jenis alat saja, yaitu roda yang ada di sini atau katrolnya ini, roda yang dilingkupi dengan tali, ini namanya katrol. Terus kemudian ada bidang miring. Ini apa? Memudahkan pekerjaan. Kalau misalkan kita mau menaikkan barang, ini ya, di sini ada truk, terus kemudian barangnya mau dinaikkan ke atas truk, tentu akan susah sekali kalau langsung naik. Lebih mudah kalau misalkan kita beri papan ke sana, terus kemudian kita dorong barangnya ke sana naik ke atas truk. Terus kemudian juga ini ada roda dir atau roda berporos. Ini juga termasuk pesawat sederhana. Jadi definisi pesawat sederhana itu adalah setiap peralatan yang memudahkan pekerjaan manusia dan hanya terdiri dari satu jenis alat saja. Kita lanjutkan. Nah, itu jenis-jenis pesawat sederhana seperti yang sudah saya katakan tadi. Yang pertama adalah tuas atau bisa juga disebut sebagai pengungkit. Nah, berupa apa itu alatnya? Yaitu berupa sebuah batang begini ya. Ini terdiri dari bagian-bagian pesawat sederhana yang berupa tuas ini atau pengungkit. Yang pertama adalah titik tumpu. Titik tumpu itu bagian dari tuas atau pengungkit yang tidak ikut berputar. Terus kemudian ada titik beban, disimpulkan dengan huruf W atau wedge, berat, beban. Terus kemudian ada titik kuasa atau disebut dengan F, force. Nah, terus kemudian jarak antara titik tumpu dengan titik beban, jarak antara titik tumpu dengan titik beban disebut dengan nama lengan beban. Ini ya, lengan beban. Nih, yaitu jarak antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Terus kemudian lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak antara titik tumpu di sini dengan titik kuasa yang ada di sana. Ini disebut sebagai lengan kuasa. Kita lanjut. Nah, menurut jenisnya, tuas itu ada 3 macam, yaitu tuas golongan 1, tuas golongan kedua atau tuas jenis kedua, dan tuas
golongan ketiga. Dimanakah perbedaannya adalah terletak pada dimana titik-titik tumpu dan titik beban serta titik kuasanya. Nah, tuas golongan 1 yaitu tuas yang titik tumpunya, ini ya, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Ini disebut sebagai tuas golongan 1 apabila titik tumpunya di tengah. Nih, contohnya apa? Contohnya adalah gunting. Nah, gunting itu adalah tuas golongan 1. Bisa kita lihat di sini ya. Ini gunting, titik tumpunya di sini. Ini bebannya, kain atau kertas, terus kemudian di sini tempat kita meletakkan jari kita atau kuasa kita. Ini disebut tuas golongan 1. Gunting itu termasuk tuas golongan 1. Begitu juga dengan tang. Di sini bebannya, di sini titik tumpunya, di sini titik kuasa. Kemudian juga timbangan seperti ini. Ini adalah titik tumpunya. Titik tumpu itu bagian dari tuas yang tidak ikut berputar. Di sini bebannya, terus kemudian di sini anak timbangannya. Kemudian juga papan jungkat-jungkit. Papan jungkat-jungkit itu termasuk juga tuas golongan 1. Di sini titik tumpunya di tengah, di sini sebagai bebannya, dan di sini sebagai titik kuasanya. Kita lanjutkan. Nah, ini prinsip pemakaian tuas golongan 1 dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pemakaian gunting seperti yang saya sebutkan tadi. Di sini kainnya sebagai beban. Beban itu adalah gaya yang hendak dikalahkan oleh kuasa. Di sini kuasa kita ya, di sini yang tempat gaya bekerja. Terus di sini bagian dari kuas yang tidak ikut berputar, namanya titik tumpu. Nah, gunting termasuk tuas golongan 1 karena titik tumpunya berada di antara titik kuasa dan titik beban. Kemudian kita lanjutkan tuas golongan 2. Disebut tuas golongan kedua apabila bebannya berada di tengah. Nah, ini adalah beban. Bebannya ada di antara titik tumpu, ini titik tumpunya di sini, dan di sini titik kuasanya. Ini titik kuasanya di sini. Nah, tuas golongan 2 adalah tuas yang letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan juga titik kuasa. Contohnya apa itu pemakaian tuas golongan 2? Ini adalah pembuka tutup botol. Buka tutup botol, di sini tutup botol yang hendak kita buka. Ya, berarti bebannya ada di sini. Terus kemudian di sini adalah kuasanya dan di sini adalah titik tumpunya. Terus kemudian gerobak dorong. Gerobak dorong ini juga termasuk tuas golongan kedua. Di sini titik tumpunya, terus kemudian di sini adalah titik bebannya. Batu ini adalah bebannya dan yang di sini adalah titik kuasanya. Kemudian pemotong kertas. Di sini adalah titik tumpu. Kertas yang ada di sini yang tidak dipotong itu adalah bebannya dan kuasanya ada di sini. Begitu juga dengan pemecah kemiri. Di sini adalah titik tumpu, di sini beban, dan di sini kuasa. Jadi tuas golongan 2 adalah tuas yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contoh penerapan tuas tipe 2 dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini gerobak sorong ya, yang digunakan untuk mengangkut batu atau pasir oleh para tukang bangunan. Di sini titik tumpunya di sini. Terus kemudian batunya sebagai beban berada di tengah dan orangnya, titik kuasanya di mana gaya bekerja sebagai titik kuasa. Nah, karena beban berada di tengah di antara titik tumpu dan titik kuasa, maka gerobak dorong ini bisa dikategorikan sebagai tuas golongan kedua. Kemudian yang berikutnya adalah tuas golongan ketiga. Disebut tuas golongan ketiga apabila yang ada di tengah sini adalah titik kuasanya.
Jadi titik kuasa berada di antara titik beban dan juga titik tumpu. Nah, tuas golongan 3 adalah tuas yang kuasanya atau F, force, terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas golongan ketiga yaitu ini ada pinset. Pinset ya, pinset itu berarti di sini kuasanya bekerja. Kuasanya kan bekerja di sini yang dipencet oleh jari itu ya. Terus kemudian di sana titik tumpunya dan di sini adalah bebannya. Nah, karena titik kuasanya berada di tengah, di antara beban dan juga titik kuasa, di antara titik beban dan juga titik tumpu, maka pinset ini termasuk tuas golongan ketiga. Terus kemudian penjepit roti, siku lengan kita itu juga termasuk tuas golongan ketiga. Staples ini juga tuas golongan ketiga. Sekop, sini beban, di sini kuasa, sana titik tumpunya. Sini bebannya, sini kuasanya, dan di sana titik tumpunya. Karena kuasanya berada di tengah, berarti sekop juga termasuk tuas golongan ketiga. Ini penerapan tuas golongan ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ini skop, disinilah beban bekerja. Ini pasir yang tidak diambil itu sebagai beban. Terus kemudian di sini tangannya yang gunanya untuk mengangkat. Berarti di sini letak kuasa dan disinilah titik tumpu. Karena titik kuasanya berada di antara titik beban dan juga titik tumpu, maka sekop ini termasuk tuas golongan ketiga. Keuntungan mekanik pada tuas. Nah, keuntungan mekanik ini seberapa beruntungnya kita menggunakan tuas. Nah, keuntungan mekanik disimpulkan dengan huruf KM, keuntungan mekanis. Itu berupa berapakah kekuatannya adalah berapakah bebannya dibagi dengan kuasa. Beban dibagi dengan kuasa, itu keuntungan mekanis. Nanti akan lebih jelas pada contoh soalnya ya. Keuntungan mekanis juga bisa dihitung dengan cara menghitung berapakah panjang lengan kuasanya dibagi panjang lengan beban. Atau persamaannya W kalikan LV sama dengan F kalikan LF. Atau beban dikalikan lengan beban sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasa. Oke, boleh dicatat yang ini ya nanti. Ini contohnya. Ya. Besi beratnya 160 Newton. Diangkat dengan, berarti ini yang diketahui adalah beban, ya kan? Karena besi beratnya 160 Newton, berarti diketahui W 160. Diangkat dengan tuas yang panjang lengan kuasanya, berarti lengan kuasa LF, ya lengan kuasa 2,5 meter. Terus kemudian lengan bebannya adalah 1 meter, berarti LW, lengan beban. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar kuasanya, terus berapakah keuntungan mekaniknya. Oke, kita jawab ya. Berarti V kalikan LV sama dengan F kalikan LF. Berarti V-nya tadi 160 dikalikan LV-nya 1. Berarti 160 kalikan 1 sama dengan F kalikan 2,5. Nah, berarti cara mengerjakannya mencari F-nya adalah 160 kalikan 1 ini ya, kemudian dibagi 2,5 sama dengan ketemunya adalah 64 Newton. Terus kemudian maksudnya mudeng ya, maksudnya begini. Jadi kalau ini ada beban beratnya 160 Newton di sini, beratnya 160 Newton itu bisa diangkat hanya dengan gaya 64 Newton di sini. 64 Newton. Untung enggak? Beruntung sekali. Dengan beban yang segini, 160
Newton cuma diangkat dengan gaya 64 Newton. Berarti kita beruntung, maka disebutlah itu keuntungan mekanis. Nah, berarti dengan pesawat sederhana yang berupa tuas tadi memudahkan pekerjaan karena beban yang beratnya adalah 160 Newton cuma diangkat dengan gaya 64 Newton. Berapa keuntungannya? Ya ini tadi 160 dibagi 64 berarti 2,5. Keuntungannya adalah 2,5. Oke anak-anak semuanya, sampai di sini dulu pelajaran kita kali ini. Ketemu lagi kita pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan hari ini bisa kalian pahami. Saya doakan kalian sehat selalu. Ingat, pandemi COVID-19 belum selesai. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.